Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKPA. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran kepegawaian dengan guru mata pelajaran Ibu Rani Satika, SPD MPD. Dan juga materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang penyimpanan dokumen kepegawaian. Kami dari kelompok 4 dengan 8 anggota yang memiliki tugasnya masing-masing. Berikut nama-nama anggota kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Adapun pengertian portofolio, secara etimologis portofolio berasal dari dua kata, yaitu port dari kata report yang berarti laporan dan folio yang berarti lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Adapun menurut beberapa ahli, yaitu Herman S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. Selanjutnya ada tujuan portofolio, yaitu tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap, tanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi, mencegahnya hilangnya dokumen kepegawaian, memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian, memudahkan dalam pencarian dokumen. Selanjutnya ada fungsi portofolio, yaitu sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis, sebagai bukti dokumen yang yuridis jika terjadi sengketa pegawai, dan adapun sebagai bukti kinerja. 4. Prinsip dokumentasi portofolio. Berikut beberapa prinsip dokumentasi portofolio kepegawaian. A. Perencanaan dalam menyusun portofolio. Sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kapan harus terkumpul, berapa banyak tempat penyimpanan apa yang akan digunakan, dan biaya yang harus dikeluarkan. B. Ketepatan waktu. Penyusunan portofolio harus tepat waktu sesuai dengan batas yang direncanakan atau sesuai permintaan. C. Akurasi data. Data atau dokumen dalam portofolio adalah data yang akurat dan benar. D. Kelengkapan informasi. Informasi yang ada di portofolio harus lengkap. Jika dalam portofolio ada data yang kurang lengkap, hal tersebut dapat mengakibatkan portofolio kekurangan data, dan kekurangan data tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. E. Keterbacaan dokumen. Portofolio harus dapat dibaca oleh semua pihak yang berkaitan, bukan hanya pemilik atau pembuatan portofolio, melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan atau memerlukan portofolio. F. Kepraktisan dokumen. Portofolio sebaiknya dibuat dengan memperhatikan kepraktisannya. G. Penataan dokumen. Dokumen portofolio disimpan agar tertata rapi dan mudah untuk ditemukan apabila dibutuhkan. 5. Pengumpulan portofolio kepegawaian. Untuk menyusun dokumen portofolio yang berkaitan dengan kepegawaian, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai B. Identifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan data diri seseorang, benda, dan sebagainya. Perbedaan antara dokumen kepegawaian kantor swasta dan pemerintah. Yang pertama ada dokumen kantor swasta. Jumlah dan jenisnya lebih sedikit, ruang lingkup lebih kecil, prosedur pembuatannya lebih sederhana. 2. Ada dokumen kantor pemerintah. Jumlah dan jenisnya lebih banyak, ruang lingkup lebih luas, prosedurnya lebih rumit. Ada contoh-contoh dokumen kepegawaian di perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Data pribadi pegawai. 2. SK pengangkatan. 3. SK pemberhentian. 4. Surat cuti. 5. Surat tugas. Sementara itu, dokumen kepegawaian di instansi pemerintah banyak macam dan ragamnya seperti yang tercantum dalam Perka BKN nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Adapun contoh-contoh dokumen di bidang kepegawaian yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 ada surat lamaran kerja, yang kedua surat penggantian NIP, yang ketiga SK pengangkatan CPNS atau PNS, yang keempat daftar riwayat hidup, yang kelima hasil tes kesehatan, yang keenam kartu pegawai atau karpet, yang ketujuh kartu istri atau suami, karsus atau karsis, yang kedelapan kartu peserta taspen, yang ke-9 kartu peserta asuransi, yang ke-10 sasaran kerja,
pegawai SKP. Yang ke-11, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ke-12, SK hukuman disiplin dan BAP atau berita acara pemeriksaan. Yang ke-13, SK mutasi. Yang ke-14, SK tanda kehormatan atau penghargaan. Yang ke-15, SK cuti. Yang ke-16, surat tugas. Yang ke-17, SK pensiun. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin C tentang klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Klasifikasi portofolio kepegawaian adalah suatu kelompok atau golongan yang sama menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Adapun beberapa dokumen, yang pertama ialah formasi pegawai. Formasi pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan perencanaan kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu analisis jabatan, uraian jabatan, peta jabatan, dan lain sebagainya. Contoh dokumen yang kedua yaitu penerimaan pegawai. Adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan atau penerimaan pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu informasi lowongan kerja, surat lamaran kerja, daftar hadir kegiatan seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, pengangkatan pegawai. Adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai saat mulai diterima sebagai pegawai. Contoh dokumennya adalah daftar usul penetapan NIP, surat pernyataan rencana penempatan, SK CPNS dan SK PNS, dan lain sebagainya. Contoh yang keempat yaitu pembinaan karir pegawai. Adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan karir pegawai, mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan karir pegawai. Contoh dokumennya ialah laporan bulanan kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, rencana tahunan kebutuhan pengembangan diri. Yang ketiga, daftar susunan pengembangan PNS, dan lain sebagainya. Contoh dokumen dalam portofolio yang selanjutnya yaitu penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. Adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan keberatan pegawai terhadap hal-hal tertentu di bidang kepegawaian. Contohnya yaitu dokumen keberatan pegawai adalah atas penilaian kinerja, dan dokumen keberatan pegawai dipindahkan ke instansi lain. Contoh yang ketujuh, mutasi pegawai. Adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan mutasi atau perpindahan pegawai. Contoh dokumen dari portofolio tersebut ialah surat permohonan mutasi, surat usulan mutasi, dan SK mutasi. Selanjutnya yang ketujuh ialah administrasi pegawai. Administrasi pegawai ini adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pegawai di bidang kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang berkaitan dengan mutasi atau perpindahan pegawai. Contoh dokumen dari portofolio tersebut ialah surat permohonan mutasi, surat usulan mutasi, dan SK mutasi. Selanjutnya yang ketujuh ialah administrasi pegawai. Administrasi pegawai ini adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pegawai di bidang kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu absensi pegawai, surat izin sakit atau tidak masuk kerja, surat keterangan dokter, dan terakhir surat tugas. Terima kasih. Selanjutnya yang ke-8, kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, asuransi, kedua, tunjangan pegawai, ketiga, cuti. 9. Pemberhentian pegawai atau pensiun. Pemberhentian pegawai atau pensiun adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian atau pensiun pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yang pertama, usulan pegawai yang akan pensiun. Yang kedua, SK pensiunan. 10. Perselisihan atau sengketa kepegawaian. Perselisihan atau sengketa kepegawaian adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan perselisihan atau sengketa kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, laporan pihak yang bersengketa dengan pegawai. Yang kedua, berita acara pemeriksaan tentang sengketa pegawai. 11. Pemberian tanda jasa atau penghargaan. Pemberian tanda jasa atau penghargaan adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pemberian penghargaan pegawai atau pemberian tanda kehormatan.
Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, usulan penerima penghargaan atau tanda kehormatan. Kedua, berita acara tanda terima penghargaan atau kehormatan. 3. SK pemberian penghargaan. 12. Data kepegawaian. Data kepegawaian adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan data kepegawaian, termasuk jika ada perubahan-perubahan data pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya. Kedua, surat nikah, dan yang ketiga, akta kelahiran anak. 13. Dokumentasi kepegawaian. Dokumentasi kepegawaian adalah portofolio yang berisi foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian. Contoh foto dalam portofolio yaitu yang pertama, foto pribadi pegawai. Kedua, foto keluarga pegawai. Ketiga, foto kegiatan saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. 4. Foto saat menerima penghargaan, dan yang kelima, foto saat memasuki usia pensiun. 14. Berkas perorangan pegawai negeri sipil. Berkas perorangan pegawai negeri sipil adalah portofolio berisi dokumen kepegawaian yang bersifat pribadi, yang hanya dimiliki oleh masing-masing pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, surat lamaran kerja atas nama pegawai tersebut. Kedua, SK pegawai negeri sipil. Berkas perorangan pegawai negeri sipil adalah portofolio berisi dokumen kepegawaian yang bersifat pribadi, yang hanya dimiliki oleh masing-masing pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu yang pertama, surat lamaran kerja atas nama pegawai tersebut. Kedua, SK atas nama pegawai tersebut. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, daftar riwayat hidup. Yang kelima, kartu keluarga. Yang keenam, kartu pegawai. Dan yang ketujuh, kartu suami istri. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Sebelumnya kita bahas penyimpanan terlebih dahulu. Jadi, penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen, baik dokumen fisik maupun dokumen digital, dalam media yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu ada bentuk dokumen kepegawaian. Pertama ada data fisik. Data fisik adalah penyimpanan dokumen berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Nah, yang kedua yaitu ada data digital. Data digital adalah penyimpanan dokumen dalam bentuk file ataupun komputer, hasil dari scanning data kertas ataupun data fisik, yaitu dilakukan dengan scanning, indexing, dan juga managing. Terdapat beberapa kelebihan dalam sistem digital. Pertama yaitu lebih mudah dalam proses penyimpanan. Kedua yaitu tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Ketiga dapat dilakukan backup data. Yang keempat, manajemen dalam pengelolaan lebih mudah dan juga lebih mudah untuk diakses dan didistribusikan ke publik. Tetapi terdapat beberapa kekurangan. Sepertinya dokumen ini mengalami kerusakan ataupun bisa juga hilang. Jadi harus dilakukan backup, karena setiap kelebihan pasti akan ada juga kekurangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem penyimpanan portofolio kepegawaian. Yang pertama yaitu ada sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang dikelompokkan berdasarkan nama orang ataupun organisasi. Contohnya dalam kepegawaian ini seperti nama guru PNS tersebut ataupun dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sistem subjek. Sistem subjek adalah penyimpanan dokumen kepegawaian yang dikelompokkan berdasarkan masalah yang terkandung di dalam surat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan yang dikelompokkan berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan juga tahun. Selanjutnya ada sistem wilayah. Sistem penyimpanan dokumen yang dikelompokkan berdasarkan nama kota tersebut, misalnya kota yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sistem nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dokumen kepegawaian yang dikelompokkan berdasarkan urutan nomor. Misalnya dalam kepegawaian itu ada nomor NIP dan juga nomor NIK. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Pertama ada pengelolaan dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk fisik. Nah, kita akan ulang. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Pengelolaan tata naskah ini
dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pengelolaan tata naskah berdasarkan dokumen fisik ataupun dokumen kertas. Sudah diatur dalam Perka BKN nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2011. Nah, adapun alasannya yang pertama yaitu agar instansi lebih mudah dan juga lebih efisien dalam mewujudkan kepegawaian yang terintegrasi. Yang kedua yaitu agar pelayanan informasi kegiatan lebih cepat dan juga lebih tepat. Nah, adapun pengelolaan tata naskah dalam dokumen fisik yang pertama yaitu ada jenis dokumen. Jenis dokumen ini sudah dijelaskan oleh rekan saya dalam poin B dan juga poin C. Yang kedua yaitu ada prosedur pengelolaan tata naskah. Yang pertama yaitu ada kegiatan verifikasi dan yang kedua ada kegiatan validasi. Kegiatan verifikasi di sini yang pertama yaitu ada verifikator menerima surat tersebut, menyortir, mengelompokkan dan juga mendistribusikan dokumen tersebut. Nanti verifikator akan membuat laporan kepada atasannya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan validasi. Kegiatan validasi di sini pertama, pengelola tata naskah menerima, menyortir, dan juga mengelompokkan. Yang kedua yaitu pengelola meneliti dan juga mencatat jenis mutasi kepegawaian tersebut. Selanjutnya yaitu ada tata naskah kepegawaian dimasukkan ke dalam sampul. Nanti pengelola akan melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya. Selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS. Prosedur penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS yang pertama yaitu pengelola tata naskah memberikan, menyusun, menyimpan label pada lemari dan sampul sesuai urutannya. Selanjutnya yaitu pengelola membuat laporan sesuai dengan urutan NIP dengan ketentuan yang pertama disusun menurut tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS. Yang kedua, jika terdapat persamaan tahun, bulan, dan tanggal lahir, maka disusun menurut tahun dan bulan pengangkatannya. Jika menurut tahun dan bulan pengangkatannya masih sama, maka menurut jenis kelamin. Jika jenis kelamin, maka menurut nomor urut NIP PNS yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu untuk instansi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, penyusunan dapat dikelompokkan menggunakan SKPD dengan urutan NIP. Poin selanjutnya yaitu prosedur pemeliharaan tata naskah kepegawaian PNS. Memelihara adalah proses menjaga dan merawat dengan baik. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama melakukan inventarisasi, yang kedua mengendalikan jumlah dokumen, yang ketiga mengatur suhu ruangan, yang keempat memberikan penerangan yang cukup, yang kelima membersihkan lemari penyimpanan, dan yang terakhir yaitu menutup dan mengunci lemari. Poin selanjutnya yaitu prosedur pelayanan informasi tata naskah kepegawaian PNS. Yang pertama ada peminjaman. Untuk peminjaman prosedurnya yaitu pertama mengisi belangko peminjaman, yang kedua harus disetujui oleh pejabat yang berkepentingan, dan yang terakhir yaitu jangka waktu 5 hari. Selanjutnya ada pengembalian. Untuk pengembalian, yang pertama yaitu wajib mengembalikan dan bisa diperpanjang waktu. Yang kedua, mengingatkan peminjam bahwa jangka waktu telah habis. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan urutan tata letak dan mencatat di buku pengendalian. Poin selanjutnya yaitu sarana dan prasarana penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS. Yang pertama ada ruang penyimpanan, lemari, sampul dokumen, kartu induk, daftar isi, katalog peminjaman, masker, sarung tangan, komputer, printer, vakum cleaner, dan peralatan lain yang diperlukan. Poin selanjutnya yaitu pengelolaan dalam bentuk image dokumen atau digital. Yang pertama ada jenis dokumen kepegawaian yang dipindai. Yang kedua prosedur pemindaian dokumen kepegawaian. Yang pertama ada tahap pra-scanning, tahap scanning, dan yang terakhir itu tahap pasca scanning. Untuk tahap pra-scanning, pertama mengelompokkan jenis dokumen, kedua menandatangani formulir, ketiga mengirimkan dokumen, dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Untuk tahap scanning yaitu menerima dan menandatangani bukti pengiriman, melakukan scanning, memberikan nama, mengendalikan jenis dokumen, menandatangani formulir, mengembalikan dokumen, dan membuat laporan. Untuk tahap pasca scanning yaitu menerima dan memeriksa jumlah dokumen, memasukkan dokumen atau menyimpan kembali, dan yang terakhir itu membuat laporan.
Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penyampaian materi penyimpanan dokumen kepegawaian itu, jadi penyimpanan adalah sebuah penataan dokumen kepegawaian, baik dokumen fisik maupun dokumen digital. Misalnya dengan menggunakan sistem penyimpanan arsip ataupun juga dengan penyimpanan yang telah ditentukan. Jadi dokumen itu sangat bersifat penting. Kita itu harus menjaganya dengan rapi ya gitu. Penyimpanan ini sangat diperlukan karena apabila kita ingin menemukan kembali atau ingin mendistribusikan, jadi proses penemuan itu sangat lebih cepat dan juga lebih tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.